Halo, selamat datang di Auto.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas pemain baru di segmen MPV Premium. Nah, sudah hadir di belakang saya, yakni Hyundai Staria. Hyundai Staria datang meramaikan pasar MPV Premium yang boleh dibilang pemainnya tidak terlalu banyak atau sepi pemain. Dan yang mendominasi khususnya dari pasar Asia itu jelas dari Toyota Alphard. Nah, makanya ketika Hyundai Staria ini masuk atau diluncurkan di Indonesia, ia langsung diadu atau dibanding-bandingkan dengan Toyota Alphard. Nah, tapi kalau kita berbicara dari perspektif kaum mendang-mending, Hyundai Staria ketika dibandingkan Toyota Alphard ini tentu tidak akan ada habis-habisnya. Nah, makanya kita lebih baik mengulasnya dari bekal apa saja sih yang ditawarkan Hyundai pada Staria ini, poin-poin apa yang menarik maupun yang tidak menarik, yang bisa jadi pertimbangan kalau Anda tertarik atau berminat untuk membeli Hyundai Staria ini. Siapa tahu yang tadi Anda tidak tertarik kemudian malah menjadi tertarik atau sebaliknya. Oh ya, sebelumnya ini adalah varian bawah atau Hyundai Staria Signature 9. Jadi ya punya konfigurasi belakang itu 3 baris dan totalnya jadi 4 baris. Jumlahnya sesuai dengan namanya punya bangku 9 atau 9-seater. Dan ini varian ini merupakan varian bawah yang dibanderol seharga 800 jutaan. Sementara varian 7-seater yang lebih mahal, dibanderol mulai 1 miliaran, kita sudah pernah mengulasnya dalam First Impression. Kawan kita Setio Adi pernah mengulasnya, dan kalau Anda belum menontonnya, silakan klik link yang ada di atas saya untuk melihat ulasan dengan detail fitur dari Hyundai Staria Signature 7. Oke, kita mulai dari hal atau poin yang paling kontradiktif dulu dari Hyundai Staria ini, yaitu desainnya. Nah, ngomongin soal desain nih, katanya sih desainnya futuristis. Dan ya mungkin itu juga yang memberikan kesan ketika Anda pertama kali melihatnya. Banyak juga yang suka, tapi tak sedikit juga yang mencemohnya. Ya, bisa dikatakan desain ini adalah sesuatu yang berbeda, yaitu menurut saya juga sangat layak untuk diapresiasi. Karena memang basis desain dari kendaraan sejenis ini itu kebanyakan memang kotak-kotak kalau Anda perhatikan. Yang familiar mungkin dulu ada di sini tuh Volkswagen Caravelle yang sekarang sudah menjadi multivan. Desainnya gitu-gitu saja, kotak. Dan kalau Anda lihat mungkin yang dari segmen bawah seperti Serena, Foxy, kemudian bahkan Alphard dan Velfire sekalipun basis desainnya kotak gitu. Nah, kalau Hyundai ini sedikit bermain dengan kreativitas, keluar dari stereotip lah. Jadi ya desainnya dibikin tidak terlalu kotak, walaupun basisnya tetap kotak mobil ini, karena memang tidak bisa diapa-apakan lagi. Ya desain itu tentu ada fungsinya untuk menghasilkan interior yang lapang. Dan ya kalau Anda perhatikan, tentu untuk harga start dari 800 jutaan ya unsur kemewahannya masih ada di eksterior ini. Anda bisa lihat dari permainan grillnya dan beberapa aksen kromium yang sebetulnya tidak kromium mengilap seperti pada kebanyakan mobil-mobil mewah lainnya. Ini juga jadi nilai plus di segi desain. Dan kalau Anda memilih warna, Hyundai menawarkan beberapa opsi. Ya, ketimbang warna hitam yang tampak gelap dan misterius, saya prefer yang warna putih ini karena sedikit lebih mencolok, lebih stand out, dan proporsinya dibandingkan dengan warna gelap dari jendelanya itu menjadikannya kombinasi yang pas. Nah, ngomongin proporsi, dari tampak sampingnya ini proporsinya sudah sangat pas menurut saya, enak dilihat. Seperti penggunaan velg 18 inci ini mengisi padat dari rumah roda. Jadi kalau dilihat siluetnya tampak samping tuh oke lah, ada aura-aura sportinya. Tampak belakang agak lebih simpel, dan ini dimana kaca dan bodi dibagi dengan proporsi yang lumayan rata, jadi kebagi dua gitu. Nah, ini kalau di Staria warna hitam ini tidak begitu terlihat, tapi kalau di warna putih ini jadi terlihat, dan ini lebih menarik. Penghiasnya cuma dari lampu di sisi kiri dan kanan ini yang mengalir dari atas sampai bawah. Ya kalau dibilang desainnya aneh, mungkin lebih ke nyeleneh, tapi kembali lagi masih bisa diterima. Justru dibandingkan desain, sebetulnya yang perlu dipertimbangkan lebih matang itu adalah ukurannya atau dimensinya. Hyundai Staria ini mungkin kalau Anda belum pernah lihat langsung, ya biasa saja seperti ukuran kebanyakan mobil, atau mungkin Anda mengira ukurannya seperti Alphard. Tapi Anda mungkin bisa melihat dari video, saya yang punya tinggi hampir 180 saja terlihat kecil dibandingkan atau ketika berjajar dengan Hyundai Staria. Panjangnya 5,2 meter dan lebar maupun tingginya hampir 2 meter. Gede banget kan?
itu mempengaruhi nanti ketika Anda mengemudi. Jadi ya, contohnya ketika Anda melewati gerbang tol yang punya batas sekitar 2,1 meter, Anda tahu itu tidak akan kena, tapi seperti seolah takut kena, jadi Anda mungkin akan kayak nunduk sedikit gitu. Itu yang saya alami, dan mungkin beberapa orang juga akan mengalaminya. Nah, jadi Anda perlu memastikan kalau Anda mau beli Hyundai Staria, ya Anda paling tidak punya lahan parkir yang luas, atau mungkin lebih baiknya lagi Anda tinggal di area dengan pekarangan atau jalanan yang lebar-lebar, jadi ya nyetirnya tidak terlalu susahan lah. Dan itu nanti kita akan bahas lebih lanjut soal bagaimana mengemudikannya mobil Hyundai Staria yang punya dimensi cukup besar ini. Masuk ke kabin area depan, jelas memancarkan aura mobil komersial, atau bahasa awamnya kayak mobil travel ya. Tapi yang ini memang lebih mewah, jauh lebih mewah. Karena Staria di sini ditujukan cenderung bagi keluarga. Dan itu tidak cuma terlihat saja, tapi juga terasa lebih premium ketika Anda memasuki kabin depan Staria ini. Dan desain semacam itu juga bukan hal yang buruk, yang artinya punya kelapangan kabin luar biasa. Mulai dari legroom, headroom, shoulder room dipastikan sangat-sangat lega. Sehingga memudahkan Anda atau ketika Anda ingin melakukan pergerakan ya lebih lega lah. Banyak ruang dan laci penyimpanan yang kemudian juga jadi penguat mobil ini seperti mobil komersial pengangkut ya. Konsol tengah juga punya desain yang tak kalah unik nih, bagaikan meja kecil estetis yang datang dari desain interior dan punya hiasan lampu ambience yang kemudian lagi dibaliknya punya ruangan simpan tersembunyi. Susunan kabin depan juga sebetulnya masih mirip-mirip saja dengan yang dipunya oleh Staria Signature 7 yang sudah dibahas sebelumnya, baik dari segi meter cluster, layar infotainment, kemudian susunan tombol-tombolnya. Yang bikin beda antara varian atas dan bawah yaitu dari sistem audio. Kalau di Signature 7 mereka pakai merek premium, tapi di Signature 9 ini tidak ada merek premium yang digunakan oleh Hyundai, dan jumlah speakernya cuma setengahnya, atau cuma ada 6 speaker di seluruh penjuru kabin. Secara keamanan dan ergonomi tidak sulit untuk mendapatkan posisi pengemudian yang pas. Pengaturannya fleksibel dan sangat mudah. Mungkin kalau membeli Staria ini memang bakal lebih sering menggunakan sopir, tapi tidak ada salahnya mengetahui kalau dikemudikan sendiri ini bisa mendapatkan posisi yang nyaman. Seperti pada visibilitasnya ini sangat baik untuk pandangan ke depan, dan kaca yang besar juga punya peran dalam menghasilkan visibilitas yang baik. Tapi memang dimensi besar dari mobil ini perlu perhatian lebih ketika dikemudikan. Makanya Hyundai membekali kamera di sekeliling Staria. Jadi tidak perlu khawatir ketika berkendara, karena Hyundai sudah membekalinya dengan fitur blind spot view monitor. Nah, ini bakal muncul di meter cluster digital ini. Misalnya, atau ambil contoh saat Anda menyalakan sen, bakal ada bantuan kamera yang muncul di layar meter cluster sesuai dengan arahnya. Misalnya sen kanan akan muncul tangkapan kamera di kanan, begitu juga sebaliknya. Bisa juga saat sensor mendeteksi objek yang terlalu dekat dengan mobil. Ini juga bakal memberi peringatan ke pengemudi sekaligus hasil tangkapan kamera. Fitur ini sangat-sangat berguna untuk mengemudikan mobil yang punya dimensi besar seperti Hyundai Staria ini. Bicara mengemudi, Staria punya mesin yang sangat bisa diandalkan. Turbo diesel 4 silinder 2200 cc dengan torsi sangat berlimpah, 430 Nm dan tenaganya 177 PS. Mencukupi untuk mengangkut 8 orang penumpang plus barang-barangnya. Sehingga mobil ini sangat cocok kalau dipakai liburan keluarga besar yang menggunakan jalur darat jarak jauh. Cuma ya itu memang mesinnya diesel. Bagi yang tidak biasa dengan mesin diesel bakal sedikit janggal ya, apalagi dipakai di MPV. Padahal di luaran sana, kombinasi mobil semacam ini atau van atau people carrier sudah umum menggunakan mesin diesel. Selain hebat di torsinya, mesin diesel juga cenderung punya efisiensi bahan bakar yang lebih baik lah. Bunyi khas dari mesin diesel masih ada, tapi tidak sampai tahap mengganggu, apalagi kalau sudah di dalam kabin. Aman, dipastikan kekedapan kabin Staria ini sangat baik dan layak diacungi jempol. Cukup injak pedal gas tipis-tipis untuk mulai menggerakkan Staria ini. Lagi-lagi dimungkinkan berkat torsi yang sangat besar dari mesin dieselnya. Berkendara di perkotaan yang padat atau karakter stop and go tentu tidak jadi masalah. Karakternya familiar macam SUV,
yang nikmat terasa untuk mobil berdimensi besar, kemudian penyaluran tenaganya juga mulus dan pintar menyesuaikan dengan input dari pengemudi, yang ini dilakukan oleh transmisi otomatis 8 speed. Kalau membutuhkan power ekstra, jangan ragu untuk menginjak pedal gas ini lebih dalam. Apalagi kalau berkendara keluar kota melalui jalan bebas hambatan, Staria bisa melesat sangat cepat. Karakter pun masih bisa disesuaikan dengan mode berkendara, yang menawarkan mode Eco, Comfort, Sport, dan Smart. Bagaimana dengan pengendaliannya? Dimensi dan wheelbase yang panjang membuatnya ajak dekat dengan aspal, meski dalam kecepatan tinggi sekalipun. Racikan suspensi depan dan belakangnya ini juga punya andil kenikmatan bantingan maupun body roll. Ya, meski Staria ini tingginya tidak main-main, gejala limbung saat berbelok atau bergerak aktif bisa diredam dengan sangat-sangat baik. Pokoknya enak deh ketika Anda menyetir maupun cuma jadi penumpang di dalam Staria ini. Mari kita simak soal fitur safety-nya. Meski tak selengkap varian Signature 7, Staria dengan 9 kursi ini tetap punya fitur cruise control yang tidak adaptif. Kemudian tadi sudah disebut ada blind spot view monitor, kemudian surround view monitor, tire pressure monitoring, 6 titik airbag, kontrol stabilan elektronik, dan hill start assist. Fitur yang hilang itu termasuk forward collision avoidance assist, lane keeping assist, and lane following assist, serta fitur driver attention warning with leading vehicle departure alert function. Sementara blind spot collision avoidance assist, kemudian rear cross traffic collision avoidance assist, dan safe access assist tetap ada, namun hanya berupa pengingat saja tanpa ada bantuan langsung otomatisnya. Memasuki kabin Hyundai Staria ini, jelas pintu belakang sliding door ini sudah otomatis dan akan terbuka lebar. Namun memang yang perlu diperhatikan adalah tingginya floor atau lantai. Jadi ketika misal anak Anda yang naik ke kabin itu perlu diperhatikan karena untuk ukuran orang dewasa ini juga cukup tinggi. Nah, seperti tadi sudah saya sebutkan, ini Hyundai Staria Signature 9 yang berarti konfigurasi kursinya total 9 kursi atau 9 seater. Dan ini sudah sangat cukup untuk mengangkut satu keluarga liburan. Pengaturan kursinya memang sedikit berbeda dengan versi Signature 7 atau yang 7 kursi, dimana itu merupakan versi mewah. Kursinya sudah mendukung pemanas maupun pendingin di joknya dan ada sandaran kaki. Pada Signature 9 ini lebih sederhana, namun baris kedua dan ketiga yang merupakan captain seat. Untuk yang captain seat baris kedua ini bisa diputar saling berhadapan, jadi mendukung konfigurasi untuk kabin untuk ya meeting friendly lah. Jadi kalau Anda sok-sokan meeting di mobil pakai Staria Signature ini cocok. Dan untuk mendukung kenyamanan di semua captain seat baris kedua dan ketiga itu sudah tersedia armrest atau sandaran lengan di kedua sisinya. Untuk pengaturan kursi yang bisa diputar ini sebetulnya posisinya tidak hanya menghadap ke depan atau menghadap ke belakang. Jadi kalau Anda mau sedikit nyentrik atau sedikit aneh, Anda bisa mengaturnya dengan posisi agak miring. Nah, jadi ketika Anda posisi miring ini bisa melihat ke pemandangan luar ke kaca jendela yang besar ini. Nah, kaca jendelanya ini memang besar, tapi seperti pada mobil sejenis kebanyakan, biasanya untuk dibukanya cuma kecil. Dan modelnya juga seperti van old school menggunakan model geser. Dibuka dan ditutupnya juga cukup mudah sebetulnya. Nah, fitur pendukung kenyamanan lainnya di kabin penumpang belakang, Anda akan mendapatkan panoramic roof, kemudian ada sunshade ini, kaca jendela. Itu di tiap kaca jendela belakang tersedia. Kemudian ada port USB, ada 2. AC di plafon, sehingga penumpang belakang tentu tidak akan kepanasan. Dan banyak cup holder maupun ruang penyimpanan ekstra yang ditawarkan selayaknya mobil MPV keluarga. Soal impresi kenyamanannya sendiri, sebetulnya joknya bukan yang paling nyaman, tidak akan membuat istilahnya begitu orang duduk langsung ngantuk dan tertidur pulas, tidak seperti itu. Tapi untuk perjalanan jauh ini sudah sangat mencukupi. Namun ada satu yang cukup saya sayangkan, biasanya selain pengaturan sliding
ataupun swivel atau memutar kursi. Jenis mobil ini menawarkan sandaran kursi baris belakang yang bisa dilipat rata. Dan itu akan memberi ruang yang lebih banyak atau lebih lapang ketika Anda menggunakannya untuk mengangkut barang. Namun pada Staria Signature 9 ini saya tidak menemukan fitur itu. Jadi ketika sandaran ingin diratakan, baik itu ke depan atau rebah ke belakang, tidak bisa pada Staria Signature 9 ini. Nah, itu tadi kita sudah lihat poin-poin menarik yang ditawarkan oleh Hyundai Staria Signature 9. Harganya sendiri ada di angka 800 jutaan, tepatnya sekitar 888 kalau tidak salah. Apakah ini merupakan paket yang menarik yang ditawarkan oleh Hyundai untuk MPV premium? Menurut kami ya, dan ini kalau Anda membandingkannya langsung misalnya dengan Alphard, anggap saja ini sebagai sebuah alternatif baru yang segar dan fiturnya tidak kalah komplit. Jadi kalau memang Anda sedang mencari mobil untuk keluarga, misalnya bosan dengan pandemi, jadi Anda sudah merencanakan liburan bersama keluarga besar, total 9 orang beserta barang-barang, dan melakukan perjalanan darat, Anda bisa memilih Hyundai Staria ini sebagai teman perjalanan Anda. Oke, itu tadi review kami mengenai Hyundai Staria Signature 9. Dan jangan lupa berikan komentar, berikan like, bagikan dari video ini di jaringan sosial media Anda. Jangan lupa juga tonton review-review menarik kami lainnya. Dan saya Ardian Tommy pamit dulu. Dan jangan lupa sehat selalu.